Kita ulas proses hukum kasus ijazah Jokowi ini bersama Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadilah dan Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik. Selamat malam Pak Rizal, Bung Freddy. Selamat malam Mbak, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Selamat malam ya. Iya, selamat malam. Saya ke Pak Rizal dulu. Hari ini kan Pak Jokowi sudah datang memberikan keterangan ke Bareskrim dan juga tadi setelah dari Bareskrim meyakini bahwa itu adalah ijazah yang asli yang sudah diperiksa oleh lapor. Bagaimana? Anda masih yakin atas tudingan yang disampaikan pihak Anda? Ya, saya kira itu bagian dari proses langkah lanjut pengaduan dari TPUA. Oleh karena itu tentu TPUA menunggu sampai proses akhir begitu dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak Bareskrim. Saya kira dengan pemanggilan ataupun undangan kepada Pak Jokowi itu menambah menuju ke proses ujung dari tahapannya Bareskrim, terutama setelah keluarnya SP Lidik ya tanggal 10 April yang sebenarnya TPUA sudah melaporkan atau membuat pengaduan masyarakat pada 9 Desember 2024. Tapi ya sudah berproses dan berjalan. Jadi TPUA tentu masih menunggulah gitu kan proses akhir dari semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Dari lidik ya mungkin nanti apakah ke sidik atau bagaimana ya tentu kami akan menunggunya. Hanya harapannya adalah bahwa ketika nanti uji forensik diharapkan transparansi dan objektivitas itu bisa menghasilkan hasil yang dapat dibaca oleh publik sebagai sesuatu yang optimal begitu Pak. Pak Rizal, artinya kan kalau uji lapor menyatakan bahwa ijazah itu asli, otomatis tidak akan naik sidik. Atau bahkan nanti bisa berbalik ke pihak TPUA yang menuding bahwa ini adalah ijazah palsu. Anda siap dengan konsekuensinya? Ya saya kira semua mengandung konsekuensi ya. Tapi dari sisi TPUA sebenarnya melalui pengaduan masyarakat ke Bareskrim itu adalah untuk mencari kepastian. Gitu. Sejak awal TPUA membuat pengaduan ataupun pelaporan ataupun gugatan ke Pengadilan Negeri untuk perdata, kemudian juga pendampingan pidana di Solo, sampai ke masuk lagi perdata lagi, lalu ke Bareskrim membuat pengaduan masyarakat, bahkan TPUA sudah berangkat ke Jogja, ke UGM, dan ke Solo juga langsung menanyakan ke Pak Jokowi dalam rangka mencari kepastian hukum gitu. Apakah memang ijazah itu asli atau palsu begitu. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh TPUA itu adalah mencari kepastian hukum begitu. Kalau memang terjadi pelanggaran hukum ya tentu ada sanksi hukum begitu. Jadi soal konsekuensi semua berkonsekuensi, akan tetapi bahwa tujuan daripada TPUA melakukan proses sampai pengaduan ke Bareskrim adalah untuk mencari kepastian hukum mengenai status ijazah Pak Jokowi apakah asli atau palsu. Oke, dengan saat ini kan kepastian hukum yang dicari sudah berlangsung dan saat ini masih tahap penyelidikan. Bung Freddy, Anda melihat dengan kedatangan Pak Jokowi hari ini bisa dikatakan bahwa Pak Jokowi percaya diri dengan bukti yang dimiliki? Ya, terima kasih. Yang pertama kami mengapresiasi Bareskrim ya. Telah melakukan proses penyelidikan ya hingga saat ini. Pak Jokowi juga sudah memberikan keterangan, demikian juga telah memberikan ijazah palsunya. Saya rasa ini proses yang sangat transparan. Bareskrim juga telah membuka kepada publik. Nanti kita tunggu memang minggu depan apa yang terjadi di dalam gelar perkara. Ya, bukan masalah Pak Jokowi percaya diri atau tidak, tapi beliau sudah sebagai warga negara yang baik. Memang kalau dipanggil, kalau diminta, ya memang harus memenuhi panggilan penyidik. Memang beliau harus mempertahankan dalam hal ini karena dituduh ijazah palsu, maka beliau harus membawa ijazah palsunya. Harus membawa ijazah aslinya, ya. Memperlihatkan dan memberikan kepada penyelidik untuk
katakanlah saya nggak tahu apakah memang dilakukan lab team atau diuji bagaimana, silahkan penyelidik yang tahu. Tapi sekali lagi kami tegaskan bahwa ini adalah kewajiban hukum Pak Jokowi untuk memenuhi panggilan penyelidik dalam hal ini. Oke, kalau Pak Rizal akan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Lapfor, apapun hasil pengujian terhadap ijazah yang dibawa oleh Pak Jokowi, Pak Rizal? Ya, kata kuncinya adalah soal transparansi, akuntabel, ataupun juga dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Bagaimana menilainya? Ya, maksudnya nanti dari bukan hanya menyebut misalnya ini asli atau ini identik, tapi juga harus ada penjelasan kepada publik tentang bagaimana cara melakukan pengujiannya itu. Misalnya soal usia kertas, soal tulisan, soal tinta, ya gitu kan, berapa tinta yang ada dan sebagainya, sehingga masyarakat, oh iya betul pengujiannya ini sangat objektif, transparan. Nah, syukur-syukur sebenarnya kita harapkan bahwa di dalam proses uji forensik itu juga melibatkan ahli-ahli yang dari sumber yang independen. Nah, kalau begitu maka nanti hasil dari kajiannya Bareskrim Mabes Polri itu objektif dan tidak kontroversi. Yang kita khawatirkan adalah justru keputusan itu menimbulkan kontroversi baru. Oleh karena itulah diharapkan pihak Bareskrim bisa mengurai lebih detail tentang proses yang dilakukannya sehingga sampai pada kesimpulannya apakah itu identik tidak identik atau asli tidak asli atau palsu. Saya kira seluruhnya berujung pada alasan rasional yang bisa diuji oleh publik gitu. Saya kira ini sehingga kita dan PT PUA itu bukan mewakili TPUA sendiri, tapi memang mewakili aspirasi publik yang ingin tahu apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Oke, Bung Freddy tadi akan percaya tapi dengan syarat harus dibuka bagaimana prosesnya dan sebagainya. Bung Freddy juga melihat harus seperti itu? Ya, gini. Bung Freddy lu. Bareskrim itu kan mempunyai mekanisme sendiri. Ya, penyelidikan itu di dalam hukum kita juga itu ada mekanisme. Ya, ada proses-proses tersendiri di mereka itu. Jadi, dan kasus katakanlah ijazah palsu, dokumen palsu, akta palsu, itu juga bukan sekali Bareskrim melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap itu. Jadi sudah ada mekanisme baku. Jadi menurut saya tidak perlu kita menggurui atau mengajari Bareskrim dalam hal ini. Kalaupun teman-teman TPUA mau memberikan masukan, menyarankan, itu sah-sah saja. Tetapi sekali lagi, tolonglah jangan dibangun narasi-narasi ya belum apa-apa. Tapi memang saya lihat memang dari awal memang begitu. Kemarin nantang misalnya nih Roy Suryo dan kawan-kawan. Nanti silahkan laporkan. Begitu dilaporkan saya bilang waktu itu nanti kalian ngomong kriminalisasi. Nah benar dibangun narasi-narasi seperti itu. Sudahlah kita percayakan kepada Bareskrim ya. Tuntut transparansi oke, tapi bukan transparansi ataupun mau seperti apa yang kita inginkan. Karena Polri sudah mempunyai mekanisme terhadap proses yang mereka lakukan. Dan saya percaya, saya yakin Polri akan transparan terhadap proses ini. Demikian juga gelar perkara, saya yakin silahkan mungkin teman-teman TPU apa akan minta diundang atau bagaimana. Saya rasa itu bisa juga dilakukan. Tapi sekali lagi saya percaya Bareskrim dalam hal ini akan transparansi dalam melakukan proses penyelidikan ini. Oke, kalau dari Pak Rizal tadi kata Bung Freddy boleh meminta transparansi tapi juga bukan menggurui pihak dari Bareskrim Polri. Ya, jadi betul. Saya kira transparansi objektivitas itu digambarkan oleh keterbukaan dari pihak Bareskrim sendiri untuk hasilnya ini bisa diuji oleh publik gitu. Jadi tetap saja dia harus merasakan bahwa hal ini bukan final. Masyarakat boleh mengujinya. Saya kira itu sebetulnya kedewasaan dan sikap objektifnya pihak Bareskrim. Karena bukan berarti
Bareskrim tidak pernah salah loh gitu. Banyak pada hasil ujinya yang juga bisa menimbulkan kontroversi. Kasus kilometer 50, kasus Wongso, kasus Vina, atau mungkin banyak kasus-kasus lain yang justru menimbulkan kontroversi berikutnya. Kalau tadi Supaya untuk Anda kasus tampak ini tidak Oke, kalau Pak Rizal, maaf saya mau tanya tadi. Tadi kan Pak Rizal bilang bahwa tapi bukan berarti Bareskrim bisa salah. Artinya kan ada peluang kontroversi yang menurut Pak Rizal bisa diuji ulang. Tapi mekanismenya seperti apa? Karena kan kalau kita bicara soal mekanisme pidana, laporan ini yang ditindaklanjuti dan uji lapor yang punya legitimasinya adalah dan punya legalitasnya ada dari pihak Polri. Pak, misalnya mekanismenya misalnya soal uji skripsi. Uji skripsi kan yang dipermasalahkan adalah soal lembar pengesahan. Nah, untuk menguji lembar pengesahan itu, tentu Bareskrim bisa menguraikan tentang apakah betul keraguan publik yang menyangkut misalnya phone face, bahwa itu adanya baru tahun 92. Nah, 85 belum ada gitu kan, soal widow, soal DOS. Saya kira itu harus dijawab, dijelaskan gitu. Kemudian soal keraguan soal cap di